Soal dan penyelesaian gerak benda yang dihubungkan dengan tali. Definisi tegangan tali. Tegangan tali adalah gaya yang diberikan hingga pada tali akibat dari berat benda atau percepatan benda tersebut. Berat benda WA yaitu M massa A kali gravitasi memberikan gaya pada tali sebesar T action. Lalu tali memberikan gaya reaksi terhadap gaya T action tersebut T. Jadi kedua gaya bekerja pada satu benda yaitu tali, maka T dan T action adalah gaya aksi reaksi. Ingat bahwa gaya T dan gaya berat benda bukan gaya aksi reaksi. Jika benda dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, maka tegangan tali sama dengan berat benda tersebut. Jika benda bergerak dengan percepatan A, maka tegangan tali dikurangi WA sama dengan MA kali percepatan tersebut. Gerak dua benda yang dihubungkan dengan tali. Perhatikanlah gambar berikut. Menghubungkan dua benda dengan sebuah tali dan menggunakan katrol. Di sini dianggap gesekan pada sumbu putar dari katrol itu sama dengan 0. Arah tegangan tali ditunjukkan seperti pada gambar. Perhatikanlah tegangan tali besarnya sama di mana-mana. Misal sistem benda mengalami percepatan A seperti ditunjukkan pada gambar. Di sini kita anggap bahwa benda A bergerak ke bawah dengan percepatan A dan benda B bergerak dengan percepatan yang sama tapi arahnya ke atas. Persamaan gerak pada masing-masing benda. Benda A. Karena benda A bergerak ke bawah, maka WA dikurangi T sama dengan MA kali A. Benda B. Karena benda B bergerak ke atas, maka T dikurangi WB sama dengan MB dikali A. Dari kedua persamaan tersebut, karena tegangan tali di mana-mana sama, persamaan geraknya menjadi WA dikurangi WB sama dengan jumlah massa A dan massa B dikali A. Soal nomor 1. Perhatikan susunan benda berikut. Hitung percepatan benda A dan B serta hitung tegangan masing-masing tali. Terlebih dahulu kita gambarkan gaya-gaya pada bangunan ini. Kita anggap benda B turun ke bawah dengan percepatan AB dan benda A bergerak ke arah kanan dengan percepatan A. Perhatikanlah pada katrol 2 di mana tegangan tali TB sama dengan 2 kali tegangan tali TA, sehingga perpindahan benda A itu sama dengan 2 kali perpindahan benda B, atau XA sama dengan 2XB. Berdasarkan hukum gerak lurus berubah beraturan, maka XA adalah setengah A kali T kuadrat dan XB adalah setengah AB T kuadrat. Karena XA sama dengan 2XB, maka kita peroleh bahwa percepatan A itu 2 kali dari percepatan B. Perhatikanlah benda B. Karena benda B bergerak ke bawah, maka WB dikurangi tegangan B itu sama dengan massa B dikali kecepatan B, sehingga kita peroleh tegangan TB sama dengan 500 dikurangi 50
percepatan AB, sehingga kita telah memperoleh dua persamaan. Dari slide sebelumnya, TB sama dengan 2TA dan AA sama dengan 2AB, dan juga TB 500 minus 50 AB. Sekarang kita perhatikan benda A. TA itu sama dengan massa A dikali percepatan A, di mana TA itu sama dengan 25 kali percepatan A. Karena percepatan A itu sama dengan 2 kali percepatan B, maka tegangan tali A itu adalah sama dengan 25 kali 2 AB sama dengan 50 AB. Karena TB sama dengan 2 TA dan TB sama dengan 500 minus 50 AB, maka kita peroleh sebagai berikut, di mana AB sama dengan 3,3 meter persegi. Karena percepatan A 2 kali percepatan B, maka percepatan A adalah 2 kali 3,3 sama dengan 6,6. Karena TA sama dengan 25 kali AB, sehingga TA sama dengan 166,7 Newton. Karena TB sama dengan 2 kali tegangan A, maka TB sama dengan 333,4 Newton. Soal nomor 2. 3 buah benda disusun seperti pada gambar, di mana massa tali diabaikan dan tidak ada gesekan baik di lantai maupun katrol, dan sementara koefisien geseknya antara benda sama dengan mu. Maka yang ditanya adalah kecepatan masing-masing. Kita perhatikan dulu tenaga yang bekerja, ya, tenaga gesek 2, lalu tegangan tali, ya. Sekarang kita perhatikan jumlah gaya sama dengan jumlah massa kali dal, karena mereka terikat di dalam cangkang. Sehingga percepatan sama dengan jumlah gaya dibagi jumlah massa, itu sama dengan gaya berat 3M dikurangi gaya gesek benda 1 dikurangi gaya gesek benda 2 dibagi massa. Gaya gesek antara benda bermassa 1 adalah F1 sama N1 mu to mg mu, mana gaya normal, dan itu tidak lain adalah sama dengan berat bendanya. Sama seperti F2 juga demikian, F2 adalah 2 mu. Sehingga kalau kita masuk dalam persamaan tersebut, maka kita peroleh dan kita sederhanakan dan mg mu dengan minus 2 mg mu, lalu kita 3 dan 6, maka boleh kecepatannya adalah 1 minus mu dibagi 4 kali G. Pada soal nomor 3 ini diketahui 3 benda, di mana benda A dan B dihubungkan dengan tali. Ada koefisien gesek antara benda A dan C sebesar 0,3 dan koefisien gesek antara A dan meja 0,2. Yang penting pada soal ini dikatakan sistem tidak bergerak. Baik kita perhatikan pernyataan di bawah ini, mana yang benar. Pertama, kita gambar gaya yang bekerja. Berat benda 50 Newton, yaitu 5 kali 10. Karena tidak bergerak, maka
T sama dengan berat. Karena tegangan tali di mana-mana sama, maka gaya yang menarik benda A adalah T. Karena benda A ditarik dengan gaya T dan benda tidak bergerak, maka ada gaya gesek antara A dan meja. Pernyataan 1 benar. Karena benda A dan C tidak bergerak, maka gaya gesek antara C dan A adalah 0. 2 benar. Karena benda diam, maka tegangan tali sama dengan berat benda B. Soal nomor 3 ini merupakan soal tipe C. Karena nomor 1 dan nomor 2 benar, maka nomor 3 pasti benar. Kita periksa nomor 4. Nomor 4 itu juga benar karena T sama dengan 50 Newton dan benda tidak bergerak, maka gaya gesek antara A dan meja juga 50 Newton. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Semuanya benar. Sekarang kita periksa pernyataan nomor 3. Gaya gesek pada A yaitu sama dengan NaC kali 0,2, di mana NaC itu adalah total massa A dan C dikali gravitasi. Berarti 4 tambah mc dikali 10. Karena gaya gesek 50, maka 50 sama dengan 4 plus mc dikali 10 kali 2. Ya, kita akan memperoleh mc 21 kg. Ini 3 benar, maka semua benar. Pada soal nomor 4, terdapat 3 buah benda yang dihubungkan dengan tali. Kereta M dipercepat dengan percepatan A sama dengan 2 meter per detik kuadrat dengan mengabaikan semua gesekan pada katrol dan juga massa tali. Anggap G sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Yang ditanya di sini adalah tegangan tali antara benda 1 dan benda 2. Kita gambar dulu masing-masing gaya yang bekerja. Karena kereta M mengalami percepatan A, maka benda 2 juga mengalami percepatan yang nilai dan arahnya sama dengan percepatan kereta M. Karena benda 3 terhubung dengan benda 2, sehingga secara vertikal percepatan benda 3 sama dengan percepatan benda 2. Jika tegangan tali antara benda 1 dan 2 tersebut T12, maka jumlah gaya antara benda 2 dan 3 adalah M3 dikali gravitasi dikurangi T12. Dan ini sama dengan massa 2 ditambah massa 3 dikali A. Dengan memasukkan bilangan-bilangan yang ada, maka kita peroleh T12 atau gaya yang menarik benda M1 adalah 12 Newton. Pada soal nomor 5 ini, ada N buah benda bermassa yang sama ditarik oleh gaya F. Yang ditanya adalah berapa besar tegangan tali antara balok 2 dan balok 3. Percepatan keseluruhan benda tersebut baik besar dan arahnya adalah sama, di mana F sama dengan N dikali M, yaitu jumlah massa total dikali percepatan A. Sehingga kita peroleh A sama dengan F dibagi jumlah massa total. Sekarang perhatikanlah banyaknya benda di belakang benda 2, yaitu sebanyak N dikurang 2. Jumlah massa di belakang benda 2 berarti sama dengan N dikurang 2 dikali M, karena massanya sama.
Sehingga tegangan tali yang menarik benda ketiga adalah T sama dengan N-2 kali M dikali A. Karena A sama dengan F dibagi N kali M, maka kita peroleh T sama dengan N dikurang 2 kali M dikali F dibagi N kali M. Dan bisa disederhanakan dengan mencoret M, maka N-2, maka T sama dengan N-2 dibagi N kali F. Soal nomor 6 ini sangat mirip dengan soal nomor 5. Silakan Anda coba sendiri. Dengan lebih dulu menghitung kecepatan benda-benda, maka tegangan tali antara 2 kg dan 3 kg akan kita peroleh 4 Newton. Pada soal nomor 7, ada 2 kotak bermasa M dan 5M dihubungkan dengan tali melalui katrol di mana massa dan gesekan katrol diabaikan. Yang ditanya adalah percepatan kotak tersebut. Terlebih dahulu kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda, yaitu berat W1, berat W2, gaya tegangan tali, dan dalam hal ini kita anggap benda dengan berat W1 bergerak ke bawah dan benda dengan berat W2 bergerak ke atas. Jumlah gaya pada benda adalah W1 minus W2 dan itu tidak lain sama dengan total massa kali percepatan, sehingga 5mg dikurangi mg sama dengan 5m tambah m dikali a, sehingga 4mg sama dengan 6m kali a, maka diperoleh a sama dengan 2/3g. Pada soal nomor 8 ini ada 2 benda A dan B yang masing-masing bermassa MA dan MB dihubungkan dengan tali, di mana benda A ditempatkan pada suatu permukaan bidang miring licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Saat T sama dengan 0, kedua benda dilepas secara bersamaan dari keadaan mula-mula diam. Lalu pada saat T sama dengan 1 detik, benda telah naik setinggi 1 meter terhadap posisi awal, maka ditanya rasio massa MA dibanding dengan MB. Pertama kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda. Gaya yang bekerja pada benda A yang searah dengan gerak benda adalah MAG sinus 30 derajat. Jarak perpindahan benda setelah 1 detik adalah setengah M, yaitu didapat dari H sinus 30. Berdasarkan gerak lurus berubah beraturan, S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat, di mana V0 sama dengan 0 dan T sama dengan 1, sehingga kita dapat percepatan sama dengan 4 meter per detik kuadrat. Gaya yang bekerja pada sistem ini adalah gaya berat B dikurang komponen gaya berat A, itu MB kali G dikurangi MA kali G sinus 30. Kita akan peroleh ini sama dengan 10 MB dikurangi 5 MA. Sedangkan gaya itu sama dengan jumlah massa dikali percepatan, sehingga kita memperolehnya 4 kali MB tambah MA sama dengan 4G tambah 4A. Dari kedua persamaan itu kita dapat hitung 6 MB sama dengan 9 MA, sehingga MA dibagi dengan MB sama dengan 2 dibanding 3. Pada soal nomor 9, satu benda diletakkan pada satu bidang miring dengan kemiringan 30 derajat dan bidang miring ini dianggap licin, lalu dihubungkan dengan tali pada benda yang lainnya M2 dan dihubungkan pada bekas seperti yang ditunjukkan pada gambar. Benda mula-mula dalam keadaan setimbang. Jika setiap massa kemudian dijadikan 2 kali semula, salah satu cara yang dapat dilakukan agar sistem tetap setimbang adalah sebagai berikut.
A, B, C, dan E jelas salah. Karena setiap perubahan panjang pegas akan merubah kesetimbangan. Jadi panjang pegas harus tetap. Pada katrol dengan jari-jari 4R dan 2R terjadi kesetimbangan momen, yaitu tegangan tali dikali jari-jari 4R itu sama dengan tegangan tali T1 dikali 2R, sehingga T2 itu sama dengan setengah T1. Kita perhatikan gaya-gaya yang berbeda pada benda-benda, yaitu pada benda 2 yaitu beratnya sendiri, dan pada benda M1 yaitu komponen berat massa 1 yaitu M1G sinus 30 yang searah dengan arah gerakan. Lalu pegas dengan rumus pegas yaitu gaya pegas sama dengan K kali X. Pada M2 sama dengan tegangan tali 2, sehingga karena T2 setengah T1 maka W2 sama dengan setengah T1. Pada T1 M1G sinus 30 ditambah KX kita sebut persamaan 1. Karena W2 setengah T1 maka T1 sama dengan 2W2. Kita katakan persamaan 2. Dari 1 dan 2 kita peroleh M1G sinus 30 tambah KX sama dengan M2G. KX sama dengan M2G dikurang setengah M1G sama dengan M2 dikurangi setengah M1 kali G. Jika massa masing-masing menjadi 2 kali semua, berapakah nilai konstanta pegas yaitu K action, sedemikian sehingga X-nya tetap. K action X sama dengan 2M2 dikurangi setengah 2M1 dikali G. K action X sama dengan 2 kali M2 dikurang setengah M1G. Tadi dikatakan bahwa KX itu adalah M2 dikurangi setengah M1G, maka K aksen X sama dengan 2KX. Agar X tetap, maka KX harus 2 kali. Demikianlah soal dan penyelesaian mengenai gerak benda yang dihubungkan dengan tali.